Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Jadi di pagi ini saya akan goes ke Puncak Watu Payung di Kecamatan Semen, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Jalur dagang yang saya lewati melewati Kecamatan Weru berupa tanjakan mulai dari kota Kecamatan Weru ke selatan sampai ke Watu Kelir, kemudian naik lagi masuk ke Kecamatan Semen, Kabupaten Gunung Kidul. Jadi masih di Sukoharjo bagian selatan perbatasan dengan Yogyakarta. Bercerita tentang sepeda, jadi saya punya cerita dan punya tip kenapa bersepeda itu harus keren ya. Karena kata keren ini pula itu yang membuat saya akhirnya senang untuk bersepeda. Jadi sekitar tahun 2011 seorang teman di kerjaan itu mengajak saya bersepeda. Waktu itu saya masih belum mau, untuk apa bersepeda gitu kan. Sepeda belum sebuah kebutuhan atau belum menjadi sebuah hobi. Bagi saya waktu itu kalau ditarik ke belakang, sepeda itu menjadi sebuah keterpaksaan. Kenapa keterpaksaan? Ya, karena saya bersepeda, katakanlah bukan dari SD ya, dari SD bersepeda karena masih anak-anak, biasanya karena senang gitu untuk bermain. Jadi karena saya tinggal di daerah, ketika saya lulus SD ke SMP-nya beda kabupaten di Klaten, karena waktu itu moda transportasi ya hanya sepeda, motor sangat jarang gitu. Bersepeda lewati tengah sawah, dan itu kalau angin kencang dari depan terasa berat sekali. Terus sampai lulus SMA, saya SMA di kota kabupaten, jaraknya juga lumayan jauh. Kali, wah, itu saya juga bersepeda karena waktu itu nggak punya motor. Teman-teman sih mulai ada yang istilahnya pakai motor. Waktu itu motor yang hit Suzuki RGR, atau kalau bebek Honda Grand Bulus tahun 91, masih Astrea Prima, Star. Jadi bersepeda gitu sampai di sekolah seragam saya basah semua. Terus lulus SMA, saya pindah ke Jogja. Di sana karena ngirit ya, waktu itu anak kos kemana-mana. Kebetulan bapak kos saya ada sebuah sepeda nggak dipakai, saya pakai setiap ada keperluan. Jadi sepeda itu sebuah keterpaksaan, terpaksa pakai sepeda karena nggak punya yang lain. Karena waktu itu saya disekolahkan itu sudah sangat bersyukur sekali. Jadi sampai ketika udah kerja pindah kota di Jakarta dulu sih. Ini di Jakarta saya berkenalan dengan komunitas Bike to Work sekitar tahun 2000
7 kalau nggak salah. Itu saya mulai tertarik, tapi istilahnya belum mau. Saya dari dulu bersepeda, masa bersepeda terus gitu kan, ya rasanya gimana gitu, masa nggak ada peningkatan ya. Akhirnya kembali lagi ke 2011 itu, saya masih belum mau menerima ajakan teman saya diajak bersepedaan, capek masa dari dulu bersepeda terus gitu. Nah akhirnya di tahun awal-awal 2012 minggu pagi itu kalau nggak salah, saya jalan ke mana waktu itu, saya berjumpa dengan 2 orang pesepeda, bapak-bapak, dan menurut saya mereka tuh bersepeda dengan keren sekali. Nah, dari situ akhirnya timbul, saya ingin gitu kayak mereka. Saya simpatik, saya respect sama 2 bapak-bapak itu. Akhirnya saya bilang sama teman saya, oke, saya ikut gitu. Saya dipinjemin sepeda karena waktu itu saya nggak punya sepeda. Jadi setiap kali teman saya keluar itu saya ikut. Ya kemana dia ada acara dengan teman-temannya, saya ikut ke Tawangmangu, ke Prambanan, ke Wonogiri. Saya udah mulai tertarik. Terus akhirnya saya coba itu, saya mulai beli, ada road bike. Pertama bikin fiksi dulu, terus road bike, terus MTB. Nah, apa sih yang membuat saya tertarik tadi? Yaitu 2 bapak-bapak yang bersepeda menurut saya sangat keren. Dan saya ingin bercerita bagaimana bersepeda yang keren menurut saya ya. Dan itu yang alasan yang mengapa saya akhirnya senang bersepeda kembali. Jadi yang pertama, harus memakai safety gear. Jadi alat keamanan itu sangat-sangat wajib untuk diri kita. Helm, sepatu, kacamata, kaos tangan, ya paling enggak itu harus kita pakai. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa pesepeda itu akan mengalami cedera yang lebih ringan ketika terjadi sebuah kecelakaan. Siapa yang berani menjamin? Karena sepeda tidak kencang, lalu ketika terjadi kecelakaan dia pasti tidak apa-apa. Nggak ada yang berani menjamin. Tapi ternyata masih banyak pesepeda-pesepeda yang abai dengan safety gear ini. Oh, buat saya ada truk. Mau ambil kanan ke arah Kecamatan Merung. Oke, kembali ke safety gear. Sebenarnya ketika terjadi sebuah crash sepeda dengan pengendara lain, kendaraan bermotor, itu
pesepeda itu mempunyai resiko yang lebih besar untuk trauma atau celaka. Kenapa? Karena sepeda itu minoritas. Jadi tentu saja kalah momentum dengan kendaraan bermotor lainnya. Dengan memakai safety gear, helm, kacamata, kaos tangan, teman-teman itu benar-benar terlihat keren, sangat keren. Lebih kelihatan niat gitu, niatnya bersepeda. Karena dengan bersepeda yang keren, itu akan membuat orang lain, pengendara atau pengguna jalan lainnya itu akan simpatik. Dari simpatik akhirnya respect. Dari respect ini akhirnya akan timbul rasa saling menghargai sesama pengguna jalan. Oke, cara keren yang kedua, menaati peraturan rambu-rambu lalu lintas. Jadi pernah beberapa bulan yang lalu saya melihat di TV ada rombongan pesepeda besar di kota Tegal kalau nggak salah. Tanpa safety gear mereka melanggar lampu merah, dan itu benar-benar mengganggu pengguna jalan yang lain. Jangan ditiru. Pengguna sepeda, meskipun dalam undang-undang nomor berapa saya lupa ya, tahun 2009 kalau tidak salah, di situ tertulis bahwa pengguna kendaraan bermotor harus mengutamakan pengguna sepeda dan pejalan kaki. Namun begitu bukan berarti para pesepeda ini bebas melakukan bentuk-bentuk pelanggaran apa saja. Berbicara mengenai peraturan sepeda, di zaman Hindia Belanda, saya pernah baca di sebuah artikel di Historia, Buletin Historia, bahwa di zaman Hindia Belanda itu sudah ada undang-undang yang mengatur para pesepeda-pesepeda di zaman tersebut, bahwa salah satunya pesepeda harus berada di jalur kiri dan berada di sebelah kanan kendaraan yang lebih lambat daripadanya, yaitu pedati dan pejalan kaki. Peraturan tersebut dibuat tentu ada alasan untuk melindungi para pesepeda-pesepeda tersebut. Makanya dibuat aturan. Dan aturan itu sebenarnya masih terus diadopsi ketika sudah beralih ke pemerintahan Republik Indonesia. Bahkan pesepeda dikenakan pajak. Kalau di istilah kami namanya pelobir. Jadi waktu saya masih kecil, kalau bersepeda ke kota kecamatan gitu, di tengah jalan ada razia sepeda yang mengharuskan para pesepeda berhenti, lalu dilihat sudah ada tertempel stiker atau belum. Nah, stiker itu yang disebut pajak, dan itu berlaku untuk 1 tahun. Tapi akhirnya pajak itu lambat laun, kurang tahu dihilangkan atau gimana, tapi yang pasti sudah sekarang tidak ada. Nah, peraturan lalu lintas itu diciptakan, dibuat untuk melindungi para pengguna jalan, termasuk para pesepeda. Jadi kalau para pesepeda-pesepeda juga ikut menaati peraturan, tentunya keselamatannya juga bisa lebih terjaga.
atau meminimalkan terjadinya kecelakaan. Karena keselamatan itu bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain, pengguna jalan lain. Kalau teman-teman menaati peraturan ini, teman-teman terlihat keren untuk kedua kalinya. Yang ketiga, selalu memberi kode ketika pesepeda itu akan belok ke kiri atau ke kanan, itu memberi kode atau tanda dengan tangannya. Kalau dia kanan, tangannya menunjuk ke kanan. Kalau ke kiri, tangan menunjuk ke kiri. Dan di peraturan zaman Hindia Belanda yang saya katakan di awal tadi, itu juga diatur bahwa pesepeda ketika dia mau melambatkan sepedanya, dia harus memberi tanda dengan tangannya dengan gerakan naik turun. Atau ketika dia mau berhenti mendadak, dia harus memberi tanda dengan tangannya, yaitu diangkat tegak. Nah, kode-kode ini sangat penting karena sepeda tidak dilengkapi dengan kode-kode elektrikal seperti lampu sen dan sebagainya. Dan itu penting demi keselamatan pesepeda tersebut dan juga pengguna jalan yang lain. Anda melakukan ini, berarti Anda sudah terlihat keren 3 kali. Yang keempat, memasang lampu atau reflektor yang bisa memberikan pantulan cahaya dari depan dan dari belakang. Bisa pakai lampu, bisa pakai mika. Dan itu biasanya kalau beli sepeda baru itu ada dan tersedia. Itu sangat penting sekali ketika kita bersepeda di malam hari. Reflektor tadi bisa memantulkan cahaya sehingga bisa memberikan tanda bagi pengguna jalan yang lain. Kalau di depan berwarna putih, di belakang berwarna merah, dan itu harus. Namun kenyataannya banyak sekali teman-teman ketika baru membeli sepeda baru, mika-mika tersebut itu dilepas. Padahal itu benar sangat-sangat penting dan berguna. Katanya katrok, deso kalau pakai itu. Padahal menurut saya kalau nggak pakai itu justru lebih deso. Kalaupun dilepas, harus dicarikan pengganti. Mungkin yang pakai batu baterai yang bisa menyala, lampu LED, itu juga lebih bagus. Anda memasang mika reflektor ataupun lampu, Anda sudah keren 4 kali. Yang kelima, selalu melakukan pengecekan sebelum melakukan aktivitas bersepeda. Pengecekan tekanan angin, pengecekan rantai, dan juga baut-baut. Itu sangat penting karena kita tidak tahu halangan yang ada di jalan. Kita tidak boleh abai. Kita tidak boleh abai pada soal pengecekan ini. Apalagi bagi Anda yang menjadikan kegiatan bersepeda sebagai sebuah hobi atau kegiatan rutin tiap minggu, biasanya kan mengambil jarak yang mungkin lumayan jauh, pengecekan sebelum
bersepeda itu sangat penting. Misalnya acaranya Minggu pagi, bisa dilakukan di Sabtu sore atau malam Minggu. Pastikan semua aman, semua komponen berfungsi, dan itu juga akan meminimalisir terjadinya kecelakaan dan juga yang pasti terlihat keren. Sudah mulai naik. Di depan setelah tikungan akan ada tanjakan lagi yang lebih tinggi. Kita sampai di Desa Karangmojo, Kecamatan Meru, Kabupaten Sukoharjo. Di tanjakan ini biasanya banyak sepeda yang mengalami trouble karena mereka kadang lupa untuk melakukan pengecekan. Ibu-ibu pada menuntun sepedanya, dan perlu saya juga sampaikan pada teman-teman bahwa menuntun sepeda itu bukan hal yang tabu, bukan hal yang dilarang. Ketika Anda tidak kuat, Anda merasa capek, sebaiknya sepeda dituntun. Jangan pernah memaksakan. Dan itu juga termasuk cara ke-6 agar bersepeda menjadi keren. Jangan pernah memaksakan diri. Anda sudah merasakan jantung yang berdebar, tapi mungkin karena Anda berombongan, Anda gengsi, sepeda Anda mahal, Anda malu, dipaksa untuk terus menggoes, dan akhirnya ya Anda jatuh sendiri. Banyak kejadian pesepeda meninggal dunia karena mereka sebenarnya sudah tahu batasan dirinya. Pasti tahu. Anda merasa kuat atau enggak, capek atau enggak, itu sebenarnya kita tahu, tapi kita sering memaksakan diri karena gengsi. Sambil turun, pernah di Klaten ketika saya ke Jogja, di lampu lalu lintas Bendo, saya melihat seorang pesepeda RB rombongan dari Jogja. Dia jatuh karena heartbeatnya sudah melebihi ambang batas, tapi dia nekat untuk memaksakan diri, dan itu sangat-sangat tidak keren. Jangan lakukan itu. Bersepeda boleh, bersepeda untuk fun, untuk kesenangan, monggo, sebagai hobi, tapi jangan dipaksakan yang justru akan berakibat fatal sampai kematian. Itu sudah benar-benar gak keren lagi. Kita sampai di Kota Watu Kelir. Ini merupakan kota paling selatan Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Bila kita ke kanan, bila kita ke kiri, maka kita akan ke Praci Mantoro, Wonogiri. Seperti ini suasananya. Ini pasar tradisional Watu Kelir yang pengunjungnya itu dari 3 kabupaten: Gunung Kidul, Wonogiri, Sukoharjo, dan juga ada beberapa dari Klaten, berarti 4. Biasanya untuk jalur ini itu paling banyak sepeda kumbang, sepeda kebo kalau kita bilang, seperti rombongan di depan ini. Coba ini
Ini juga ada ibu-ibunya juga dengan sepeda kumbang. Ini kalau lurus maka ini akan sampai ke Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Dan di Cawas itu biasanya menjadi base camp dari para pesepeda-pesepeda lama. Cara ketujuh agar bersepeda menjadi keren itu jangan membentuk peloton besar di jalan raya, karena yang memakai jalan bukan hanya Anda saja. Kalau misalnya di sebuah kompetisi resmi Anda membentuk peloton besar, tidak masalah, karena itu jalan sudah disterilkan, sudah ada petugas marshal yang mengatur jalan. Tapi ketika Anda menggunakan sepeda gobar biasa, jangan pernah memaksakan untuk peloton besar. Itu sungguh-sungguh egois, tidak keren. Bersepeda berjajar satu-satu, menurut saya itu yang paling oke. Walaupun jalan sepi bisa dua, tapi jangan pernah menghabiskan sebagian jalan itu untuk Anda. Kita tidak tahu orang yang ada di jalan itu ada kepentingan apa, misalnya mereka terburu-buru, ada keluarga yang sakit atau apa, dan itu harus terhalang oleh kegiatan kita. Wah, parah gitu menurut saya. Dan itu sering saya alami di saat-saat ini ketika musim bersepeda, menjadi fenomena yang luar biasa. Itu mereka menghabiskan separuh markah, bahkan sampai hampir separuh jalan mereka penuhi. Dan ketika ada pengguna jalan lain yang ada kepentingan yang sangat penting, harus terhalang. Itu jangan. Oke, kita sudah memasuki Kecamatan Semen, Kabupaten Gunung Kidul. Kita lewat hutan jati. Jadi tempat yang akan kita tuju Puncak Watu Payung ini berdampingan dengan Telaga Biru. Telaga Biru ini akhirnya istilah baru yang disematkan oleh teman-teman Instagram, karena temannya benar-benar Instagramable. Kalau di musim penghujan itu adalah penambangan batu kapur. Mereka mengambil batu tebing atas sampai bawah tanah, sehingga membentuk kubangan besar yang ketika terisi air itu akan bisa berwarna biru, hijau, dan itu yang membuat tempat tersebut sangat menarik. Tapi karena ini musim kemarau, saya yakin tidak ada airnya. Oke, kita sudah memasuki Watu Payung. Kita sudah sampai di Puncak Watu Payung. Jadi di Puncak Watu Payung ini ada wihara, merupakan tempat ibadah bagi saudara-saudara kita yang beragama Buddha. Watu Payung sendiri itu namanya berasal dari ada sebuah batu, dia yang membentuk seperti payung. Seperti teman-teman lihat, di sini ada batu besar yang membentuk payung. Ini adalah bangunan vihara, jadi memakai arsitektur Jawa. Di sini ada gebyok ukir, ada barisan-barisan stupa. Seperti ini area untuk menuju Puncak Watu Payung. Jadi ya masih berbentuk hutan
dan masih alami. Sebenarnya tempat ini pernah dijadikan sebagai objek wisata oleh pemerintah desa setempat, tapi karena kurangnya promosi dan juga perawatan, akhirnya tidak jadi. Jadi seperti ini teman-teman, penampakan di puncak Watu Payung. Kalau kita ke arah selatan itu adalah penambangan Telaga Biru. Kalau ke arah barat itu adalah daerah Klaten, Bayat, Kecamatan Bayat, juga Kecamatan Ngawen. Ke arah utara tidak terlihat untuk daerah Kota Sukoharjo, Kota Solo. Timur Wonogiri. Dan kalau selatan lurus itu langsung ke Kota Wonosari, Gunung Kidul.